Halo Bapak Ibu, coba baca komen YouTube video ini. Orang tua saya sakit kanker usus stadium 4, masa cuma diberikan 130 juta, padahal sakitnya parah dan butuh biaya berobat, belum lagi beli obat kanker dan biaya nginap di rumah sakit dan biaya kemoterapi. Padahal orang tua saya sudah ikut Allianz selama 5 tahun. Nah Bapak Ibu, ada 3 pelajaran penting dari pengalaman nasabah tersebut untuk kita semua sebagai nasabah asuransi. Mari kita analisa satu persatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Yang pertama dari kalimat orang tua nasabah tersebut sakit kanker usus stadium 4, masa cuma diberikan 130 juta. Asuransi sakit kritis memberikan uang klaim sesuai janji yang ditandatangani dan disetujui sejak awal ketika di SPAJ. Jika di awal asuransi yang dibelikan adalah 130 juta, maka kapanpun terjadi sakit kritis, pihak asuransi pasti membayar uang klaim sebesar 130 juta. Pihak asuransi tidak mengatur bagaimana nasabah menggunakan uang tersebut. Baik nasabah melakukan pengobatan tradisional atau herbal, atau makan vitamin MW, melakukan diet makanan organik atau vegetarian, uangnya disumbangkan untuk bangun tempat ibadah, atau beli rumah, beli mobil, atau digunakan untuk travel keliling dunia, semuanya pihak asuransi tidak urus. Misalkan ada nasabah yang uang sakit kritis klaimnya 2 miliar, dan ternyata jumlah pengobatan untuk penyembuhan penyakitnya hanya 500 juta, maka sisa 1,5 M ini pihak asuransi tidak minta balik. Karena sesuai janji, pihak asuransi membayar 2 M sesuai janji di awal. Jadi mau pada akhirnya uang klaim tersebut cukup atau kurang atau kelebihan, pihak asuransi tidak campur tangan. Nah Bapak Ibu, pelajaran penting pertama adalah belilah asuransi sakit kritis semaksimal yang Anda sanggup bayar. Karena biaya pengobatan sakit kritis tidak ada yang tahu batasnya, jadi lebih baik kelebihan uang tersebut daripada kekurangan uang tersebut. Next, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Padahal sakitnya parah dan butuh biaya berobat. Belum lagi beli obat dan biaya rawat inap dan biaya kemoterapi. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita pelajari di pelajaran tadi, bahwa pihak asuransi tidak campur tangan, tidak mengurus berapa biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam pengobatan tersebut, atau apa saja tindakan pengobatan yang dilakukan. Dan bisa saja juga nasabah tidak mau mengobatinya dan menunggu waktu untuk pindah dunia. Termasuk juga jika nasabah menggunakan BPJS untuk pengobatan penyakit yang semua biaya pengobatan ditanggung oleh pemerintah, maka dalam hal ini pihak asuransi tetap membayar uang klaim asuransi sakit kritis ini. Dan berbeda dengan asuransi kartu rumah sakit yang all you can claim. Jika nasabah mengambil asuransi kartu rumah sakit, maka biaya obat, biaya kemoterapi, biaya rawat inap, biaya check up, nah itu semua ditanggung full oleh pihak asuransi. Untuk detail perbedaannya, Anda boleh menghubungi agen asuransi yang Anda percaya. Dan kalimat terakhir adalah, padahal orang tua nasabah sudah mengikuti Allianz selama 5 tahun. Ya Bapak Ibu, kadang ada nasabah yang mengira jika sudah ikut asuransi dan lama tidak klaim, maka pihak asuransi akan memberikan semacam bonus atau ekstra klaim jika nasabah terjadi klaim. Sayangnya enggak begitu cara kerjanya. Secara umum, asuransi jiwa maupun asuransi sakit kritis adalah janji antara nasabah dengan pihak asuransi. Janjinya apa? Nasabah janji jika dia mau menggunakan asuransi ini aktif terus, maka dia terus membayar premi. Janjinya demikian, rutin. Dan janjinya pihak asuransi adalah jika nasabah terjadi sakit kritis atau meninggal, maka pihak asuransi janji nih memberi sejumlah uang yang dijanjikan, mau 500 juta, 1 M, atau yang tadi 130 juta kepada nasabah. Jadi tidak peduli apakah nasabah terus sehat atau tidak pernah klaim, mau selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun ikut asuransi, pihak asuransi tidak ada namanya memberi bonus atau meninggikan atau menaikkan uang klaimnya karena sudah lama nggak pernah klaim. Kecuali
kecuali ya memang ada item ini atau persyaratan klausal ini yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Jika tidak tertulis, tidak ada sama sekali. Seingat saya ada asuransi Gunung Merah yang memberi ekstra bonus loyalty pada tahun ke-10 dan ke-15 dengan syarat-syarat tertentu. Ada juga asuransi lain yang memberi naik limit atas asuransi kartu rumah sakit jika selama setahun tidak pernah klaim. Naik 10% kalau nggak salah. Dan ada juga asuransi yang menaikkan limit asuransi sakit kritisnya sesuai dengan perkembangan inflasi. Jadi misalnya di tahun 2010 kemarin mungkin proteksinya adalah 300 juta, mungkin hari ini proteksinya sudah 1 M karena kenaikan inflasi. Wih, keren kan? Enak ya kalau ada asuransi seperti ini. Memang ada, tapi ada tapinya Bapak Ibu. Bahwa mau yang untuk naik limit 10%, mau yang ada loyalty bonus, mau yang naik limit asuransi sakit kritisnya, semuanya itu ada ekstra premi yang harus dibayar. Ya, namanya ada harga, ya ada barang. So, mari kita simpulkan 3 pelajaran penting yang kita dapatkan hari ini. Pertama, uang klaim asuransi akan diterima nasabah sesuai dengan janji di dalam polis di awal tanda tangan tersebut. Poin kedua, pihak asuransi tidak mengatur uang klaim tersebut digunakan nasabah untuk apa. Mau untuk pengobatan atau tidak diurus. Mau lebih, cukup, kurang, juga tidak diurus. Poin ketiga adalah tidak ada ekstra uang klaim walaupun nasabah tersebut sudah lama aktif menjadi nasabah asuransi. Dan saran saya 2 Bapak Ibu. 1, seperti tadi saya katakan, belilah asuransi semaksimal yang Anda bisa bayar. Dan yang kedua, uang premi yang Anda keluarkan anggaplah itu hangus atau tidak kembali. Karena jangan pernah harap investasi di asuransi. Sekian video hari ini Bapak Ibu. Jika Anda merasa manfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Saya Tirun Santana. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!